Di tengah melambatnya konsumsi global, meningkatnya ketegangan geopolitik dan potensi sengketa perdagangan, para individu dengan kekayaan bersih tinggi menyesuaikan prioritas mereka. Dilansir dari Business Insider, survei laporan kekayaan dan gaya hidup global Julius Baer 2020 ini memberikan peringkat kota termahal di dunia. Nah, untuk tahun ketiga berturut-turut, Singapura menduduki peringkat kota termahal di dunia secara individu. London naik posisi kedua, menggeser Hong Kong ke posisi ketiga. Nah, kita lihat kalau ini judulnya ada kebayang dong, Jakarta siapa yang nyangka ya, sebagai kota termahal nomor 18 di dunia. Pantesan sekarang lo jajan di Jakarta makin mahal ya. Coba kita ngeliat sih sebenarnya apakah memang ini kondisi Jakarta ideal sekali mahalnya. Sebentar, slide-nya saya coba di awal dulu nih. Nah, ini adalah 20 kota termahal di dunia. Kota-kota termahal ini kalau tadi berdasarkan dari Global Wealth and Lifestyle Report ini dinilai dari beberapa bagaimana warga yang memiliki penghasilan tinggi itu untuk membelanjakan mereka dalam konteks mereka traveling, mereka leisure, mereka menghabiskan uang untuk berbelanja pakaian, jam, produk-produk yang branded seperti itu. Dan kalau kita lihat ini Jakarta nomor 18. Kenapa jadi mahal? Karena kalau kita lihat Jakarta dan kota-kota lain, ini bahkan di Asia Pasifik, ini ada kota terbesar nomor 5 paling mahal itu ada Singapura, Hong Kong. Dan kemudian disusul Shanghai dan Jakarta nomor 18. Asia Pasifik kalau kita melihat, kalau tadi saya baca nih ya resumenya, bahwasanya pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik emang cukup bertumbuh cukup signifikan. Tetapi inflasinya juga tinggi, di mana ekspektasi mereka untuk spending uang lebih banyak itu sedikit direm di tahun-tahun ini, mengingat tadi ada isu terkait dengan perang tarif Amerika Serikat dan China, kemudian juga inflasi yang masih 4,5% di seluruh kawasan Asia Pasifik. Kemudian juga kalau kita melihat terkait dengan bagaimana nilai tukar mata uang di sejumlah negara, termasuk kalau kita lihat di Indonesia, Jakarta, kita masih menggunakan rupiah, di mana semua barang-barang kita, gadget maupun produk-produk branded tadi, semua diimpor dengan menggunakan nilai tukar dolar yang semakin menguat dan otomatis berpengaruh terhadap spending atau pengeluaran dari para individu yang tadi memiliki level income cukup tinggi sehingga mereka kesulitan sedikit untuk membelanjakan uang dan kebahagiaan leisure mereka. Nah, kalau kita lihat ini ya, pengeluaran gaya hidup warga di Asia Pasifik. Mengapa Asia Pasifik ini dipilih? Karena tadi ada dua negara yang masuk dalam negara dengan tingkat penghasilan baik, tapi di satu sisi juga dengan negara termahal Singapura, bahkan menggeser London dan Hong Kong juga menggeser Tokyo. Bisa Anda bayangkan pada pendapatan per kapita Singapura itu 10 kali lipat daripada Mumbai. Mumbai aja sekarang sampai Indonesia di bawah Indonesia. Bisa Anda bayangkan sebenarnya biaya hidup di Jakarta seberapa mahalnya. Nah, kita lihat nih, untuk makan dan minum ya, kalau kita lihat mungkin anak-anak Jakarta, anak-anak perkotaan besar banyak menghabiskan makan dan minum untuk leisure, tidak lagi untuk mendapatkan rasa kenyang, mengatasi rasa lapar, tapi juga untuk prestis. Nah, makan minum untuk prestis ini mungkin kita bisa temukan di kawasan tidak jauh dari tempat saya sekarang memberitakan di arah Jakarta Selatan. Biasa mereka menghabiskan sampai 65% penghasilan mereka bertambah akibat tadi leisure, makan dan minum yang pastinya mendapatkan pengeluaran yang lebih besar karena tadi sewa tempat, kemudian mungkin untuk hiburan-hiburan malam yang membutuhkan DJ dan sepertinya impor gitu dari negara tetangga masih dibayar dengan mata uang dolar. Kemudian juga gadget dan telekomunikasi 65%. Ini sangat dipengaruhi dari bagaimana teknologi telekomunikasi ini tidak lagi digunakan sebagai untuk menelpon atau untuk memberikan pesan, tapi juga menimbulkan prestis. Ketika sebuah gadget baru keluar, harganya puluhan juta, tiba-tiba sold out dan Anda harus waiting list untuk mendapatkan itu. Kemudian juga liburan dan leisure di sini. Nah, warga perkotaan, anak-anak Gen Z, termasuk Anda mungkin lebih mementingkan untuk healing. Nah, healingnya nggak murah nih guys, karena ternyata emang membutuhkan biaya lebih dari 64%. Tidak hanya nonton, meskipun sekarang jumlah penonton di bioskop menurun, tetapi untuk liburan, orang-orang perkotaan lebih suka nonton konser. Kemarin mungkin nonton Blackpink sampai sold out, GBK sampai penuh, berapa tuh tiketnya minimal jutaan. Kemudian juga untuk liburan keluar dari Jakarta, ke luar Jawa, sekarang tiket domestik juga mahal dan harganya hampir sama dengan tiket kalau misalkan kita mau ke Bangkok. Kemudian kesehatan, nah biaya kesehatan ini
juga salah satu yang harus kita pertimbangkan. Mana ada sih biaya kesehatan di Indonesia yang murah meskipun juga ada BPJS. Kalau ingin mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, pastinya juga ada asuransi yang dibayarkan, ada juga biaya kesehatan yang dibayarkan untuk rumah sakit yang tidak lagi menjual teknologi, kemampuan, kehandalan dari para dokter, tapi juga fasilitas layaknya hotel bintang 5 untuk rumah sakit. Akibatnya apa? Anda kena charge lebih mahal untuk biaya perawatan kesehatan. Kemudian fashion seperti saya bilang tadi. Wah, ini salah satunya nih. Fashion, kalau tadi saya sedikit mengutip ya, mungkin saya bisa bacakan. Tidak semua saya bacakan terkait dengan biaya pakaian ya. Untuk harga pakaian pria sebesar naik 2,6% dari sebelumnya 2,3%. Kemudian juga untuk harga sepatu perempuan naik dari 33,4% ke 36,4%. Kemudian sepeda motor juga naik dari 26,7 menjadi 33,4%. Semua memang tidak mudah dipengaruhi, tidak serta-merta naik tanpa adanya nilai tukar rupiah yang semakin turun terhadap dolar dan mengakibatkan ya tadi kita untuk memenuhi semuanya lebih mahal. Selanjutnya kalau kita melihat, investasi. Kalau kita melihat tadi pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik memang bertumbuh cukup baik. Seperti kita lihat bahkan kalau China sendiri mereka melakukan ekspansi ekonomi dan melakukan investasi ke semua negara-negara lain karena mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana mereka menginvestasikan uangnya di dalam negeri sehingga mereka mulai melakukan investasi ke semua negara. Nah, rata-rata anak-anak zaman sekarang maupun orang-orang memiliki pendapatan cukup baik berdasarkan dari Global Wealth Lifestyle Report ini adalah untuk equity, misalkan kayak membeli saham, kemudian mereka membeli bergabung ataupun menanamkan investasi modal mungkin di bisnis padel salah satunya gitu menjadi salah satu alternatif untuk bisnis. Kemudian real estate 15%, di mana memang kalau kita ketahui Hong Kong dan Singapura adalah negara di mana meskipun pendapatan GDP-nya tinggi tetapi untuk real estate dan juga pemukiman cukup mahal. Begitupun juga dengan Jakarta. Nah, 14% cash. Nah, semuanya digunakan cash ini cukup kecil kalau kita lihat perbandingannya karena memang sekarang sudah dipermudah oleh teknologi berbayar dengan e-wallet dan juga dengan menggunakan teknologi kris yang memang sudah diberikan oleh negara sebagai salah satu pilihan untuk melakukan transaksi. Jadi Anda memilih untuk tetap berbijak untuk mengeluarkan uang Anda atau tadi mulai ikut-ikutan jadi korban kota Jakarta yang semakin mahal.